Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video kali ini kita akan menganalisa satu saham bagus yang labanya naik ratusan persen dan harga sahamnya juga naik tinggi. Tapi apakah kita masih bisa untuk melakukan entry buy? Nah, kita akan bahas pada video kali ini. Tapi sebelumnya disclaimer on guys ya, video ini bukan ajakan jual beli saham, jadi tetap do your own research. Saham yang akan kita bahas dan kita analisa adalah saham CASS yang mengantongi laba 181,61 miliar pada semester 1 2024 alias pada kuartal 1 dan juga kuartal 2 2024 ini, di mana labanya melambung 118,37% secara year on year dari yang sebelumnya hanya 83,16 miliar saja. Dan memang pendapatan CSS ini berasal 69,6% itu dari jasa pergudangan dan penunjang kargo penerbangan, lalu 17,3% dari jasa catering, 4,4% dari manajemen fasilitas, 1,6% dari pelatihan penerbangan, dan 7,1% dari perbengkelan penerbangan. Jadi saham CASS atau PT Cardig Aero Service Tbk ini adalah perusahaan di sektor infrastruktur transportasi penunjang penerbangan guys ya. Masuk juga ke dalam indeks saham syariah dan kita melihat di hari Jumat lalu harga sahamnya itu naik ya 22% ke level Rp1.330 per saham. Kita akan cek secara fundamental, di mana PE ratio di angka 7 kali dengan PBV 3,10 kali. Dari pairnya memang masih menarik, namun PBV-nya sudah tidak murah lagi guys ya. Lalu kita lihat juga dari laba bersihnya untuk saham CASS pada kuartal 1, labanya naik secara year on year dari 39M menjadi 74M. Sedangkan pada kuartal 2 naik sangat signifikan secara year on year dan juga kuartalan, dari 44M menjadi 108 miliar ya guys ya. Jadi untuk full year net income saham CASS diproyeksikan akan mencapai 363 miliar dan lebih tinggi dibandingkan pada tahun sebelumnya yang hanya 209 miliar saja. Dari total cash 1 triliun dengan total aset 2,1 triliun, liabilitas 874M dan ekuitasnya 896 miliar. Jadi debt to equity ratio saham CASS di angka 111,54%. Sayangnya hutang saham CASS ini juga sudah melebihi 100% guys ya. Tapi yang menarik dari sisi profitabilitas ternyata net profit marginnya 15,88%. Tapi ya sangat disayangkan saham CASS ini terakhir bagi dividen itu di 9 Juli 2018. Berarti 2019, 2020, 2021, 22, 23, dan 24, 6 tahun tidak bagi dividen lagi. Lalu return on asset di angka 14% dan return on equity di angka 34,35%. Wah, katanya saham bagus, tapi kenapa kok nggak bagi dividen? Dan memang pembagian dividen itu tidak diwajibkan guys ya di Bursa Saham Indonesia. Tidak ada kewajiban sebuah perusahaan untuk membayar dividen. Tapi kalau misalkan labanya mengalami kenaikan, bisa saja saham CASS kembali bagi dividen. Bahkan mungkin akan bagi dividen jumbo jika pengendalinya mau bagi dividen ya guys ya. Jadi ada kemungkinan dan juga ya tidak menutup kemungkinan lah ya perusahaan bisa bagi dividen kembali di tahun 2024 atau mungkin di tahun 2025 nanti. Tapi memang terakhir bagi dividen itu di 9 Juli 2018 silam. Jadi untuk CSS kalau misal kita lihat di harga Rp1.330 per saham, harganya itu sudah all time high guys ya. Di 5 tahun terakhir harga sahamnya sudah naik 104,62%. Jadi sudah cuan beggar ya teman-teman yang investasi di saham CSS ini. Oke guys, dari historical dividend ya guys ya, kita melihat memang untuk dividen CASS ini biasanya bagi dividen dengan yield 1-2% aja ya, jadi cukup kecil ya untuk dividen dari CASS dan terakhir bagi dividen di tahun 2018. Lalu kita cek juga ternyata pengendalinya adalah PT Rocket Cipta Sentosa memegang 51%, ada Sats Investment PT Limited memegang 21,65% dan porsi masyarakat di angka 12,1%, Cemerlang PT Limited 10%-an dan Surono Subekti memegang 5%. Ya jika kita lihat di sini porsi lokal ini cukup besar guys ya dibandingkan porsi foreign. Dan kalau misal kita cek untuk porsi lokalnya, ternyata dana yang paling besar masuk adalah dana dari perusahaan. Disusul dana dari investor individual. Untuk investor foreign, dana yang paling banyak masuk juga dana dari perusahaan guys ya. Untuk saham CSS, ini IPO di harga Rp400 per saham di akhir tahun 2011.
Ya jadi di 5 Desember ya 2011. Oke guys, jadi untuk saham CSS di sini kita akan menganalisa juga ya secara fundamental dan juga secara teknikal. Fundamental tadi sudah kita bahas, secara teknikalnya memang CSS ini sudah naik dan cuan beggar ya, bahkan 2 kali beggar yaitu 244,62% guys ya. IPO-nya di 400-an ya, berarti sempat turun ya. Sempat turun, sempat sideways gitu ya. CSS-nya sempat sideways, sempat turun, dan kalau misal kita perhatikan perlahan-lahan mulai naik itu di tahun 2023 lalu. Ya, pertengahan 2023 ini mulai melonjak tinggi guys ya sampai akhir tahun 2023. 2024 sudah bertengger di sekitar 900-an. Lalu sempat mengalami bottoming juga ya di Januari 2024 itu di sekitar 746. Jadi idealnya teman-teman yang mau investasi di saham yang profitabilitasnya tinggi meskipun memang tidak bagi dividen, ya berarti teman-teman harusnya beli CASS itu atau CAS ya guys ya di sekitar 10 Januari 2024 ketika mengalami swing low ya sekitar moving average 50-nya. Jadi harga rata-rata di 50 hari terakhir di sekitar 740 sampai 760-an guys ya di Januari 2024. Apakah ada peluang CSS ini bisa naik lagi? Sebenarnya ya kalau misal kita lihat dari laba bersihnya memang pada kuartal 4 ya guys ya 2023 lalu labanya itu masih sama guys dengan kuartal 3 2023. Ya jadi ketika rilis di akhir tahun ya guys ya atau mungkin di awal tahun 2024 pada Januari 2024 harga sahamnya kenaikannya juga tidak terlalu tinggi ya guys ya. Ini naiknya di akhir tahun ya di Desember 2023 mulai naik ke 800 lalu mulai naik lagi guys ya ke 900 itu di awal tahun 2024 ya. Jadi memang belum terlihat guys pada kuartal 4 2023 itu belum terlihat ya labanya masih cukup stabil lah. Bisa dibilang stabil ya guys ya labanya pada kuartal terakhir 2023. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan pun memang sempat ada kenaikan tapi dia turun lagi dan mulai sideways kembali. Tapi jika kita perhatikan ternyata moving average-nya terus mengalami kenaikan sehingga saham CSS ini berpotensi untuk bisa lanjut naik lagi. Meskipun memang dalam posisi yang sideways di awal tahun 2024 ya guys ya. Lalu pada kuartal 1 2024 ya kita lihat tadi labanya naik secara year on year dan juga secara kuartalan juga naik ya. Secara kuartalan naik dari 63 miliar menjadi 74 miliar. Nah, baru pada kuartal 1 2024 itu sudah mulai terlihat adanya kenaikan harga saham itu di 26 Maret 2024 guys ya. 27 Maret ya. 26 Maret naik 8%. Tanggal 27 Maret naik 13,68%. Nah, jadi ada korelasi guys ya ternyata antara fundamental dengan harga saham. Ya, jadi ketika labanya naik, maka saham tersebut bisa jadi diapresiasi oleh market sehingga harga sahamnya juga naik tinggi. Bahkan dari harga 890-an ini naik sampai 1.200 ya, teman-teman bayangkan ini naiknya berapa persen gitu kan. Lalu sempat turun kembali itu di 29 April 2024 namun masih mampu bertahan guys ya di support MA50-nya. Jadi kalau misalkan kita melihat teknikal, oh ternyata penurunan ini juga penurunannya masih wajar gitu guys ya. Ini penurunannya masih wajar kok, masih mampu bertahan kok dan belum patah tren. Patah tren itu jika dia turun di bawah 800 itu baru patah tren. Jadi teman-teman ya dengan melihat teknikal seharusnya teman-teman tidak perlu terlalu khawatir ketika sudah buy on weakness di saham yang fundamentalnya bagus. Kembali lagi, meskipun tidak bagi dividen. Tapi pertanyaannya, dengan kenaikan laba yang sangat signifikan dan dengan kenaikan harga saham yang juga melonjak tinggi, apakah teman-teman akan FOMO beli saham CSS? Kalau saya pribadi sih tidak mau ya guys ya. Meskipun memang ya sahamnya bagus. Ada investor yang cuan di saham CSS gitu ya. Ada investor yang cuan di saham ini. Dan ada juga yang ibaratnya cuan beggar ya, profit ratusan persen, mungkin 100% lebih gitu ya, yang sudah hold sejak akhir tahun 2023 lalu. Mungkin ya guys ya sudah ada yang cuan beggar, tapi saya pribadi melihat CSS ini tidak tertarik. Kenapa? Karena harganya sudah all time high. Ya buat apa saya membeli saham yang labanya ratusan persen, tapi ketika saya investasi saya nyangkut gitu kan? Ya buat apa? Tidak ada keuntungan kan? Malah kita floating loss gitu.
Nah, jadi teman-teman juga harus bisa memilah dan memilih saham apa sih yang labanya naik tinggi, yang punya prospek bagus di masa depan, minimal di kuartal selanjutnya lah. Saham apa yang bagus untuk kita hold jangka panjang. Nah, jangka panjang ini kan dalam tanda kutip kita belum tahu berapa lama gitu kan. Teman-teman kuat holdnya berapa lama sih gitu kan. Makanya kurang relevan ya kalau teman-teman tanya, Kak, saham apa sih yang bagus untuk di hold jangka panjang? Itu kurang relevan. Yang paling bagus itu ketika teman-teman bertanya, Kak, di kuartal ini saham apa sih yang bagus gitu ya. Nah, berarti kan ada range tuh 3 bulan ke depan, berarti kita mencari saham yang saat ini bagus, tapi harga sahamnya sedang di bawah gitu ya, atau harga sahamnya belum terapresiasi oleh market, seperti itu. Jadi untuk saham CSS ya paling ya akan saya lihatin aja gitu guys ya, tidak akan saya invest di saham-saham yang sudah uptrend seperti ini, karena prinsip saya beli saham bagus itu di harga murah, bukan beli saham bagus di harga pucuk guys ya, seperti itu. Tapi ternyata masih banyak juga yang FOMO, masih banyak juga ya yang berharap bahwa CHSS akan naik ya ratusan persen lagi. Kalau menurut saya pribadi itu ya FOMO yang terlalu FOMO lah ya. Teman-teman juga harus hindari seperti itu. Nah, di sini kita akan belajar juga guys ya, buy on rumor, sell on news. Tadi kan teman-teman lihat ya, ketika ada pemberitaan laba CSS naik ratusan persen, langsung naik guys, harga sahamnya 22%. Lalu banyak investor pemula yang berpikir seperti ini. Wah, saham CSS bagus ya, labanya naik ya. Katanya kalau saham yang labanya naik pasti harga sahamnya akan naik nih. Oh ya udahlah, kita beli di harga 1.300 gitu kan. Nanti kita ini baru cuan 3%, nanti dia akan cuan lagi 10% ya. Target kita 20% lah. Target kita 30% lah gitu kan. Tapi tanpa dia sadari, dia tidak melihat secara teknikal, secara overall technically bahwa CSS ini sudah naik 200%. Jadi dia itu belinya di pucuk ya guys, itu secara tidak sadar. Jadi hati-hati dengan sell on news. Ini kan beritanya baru banget guys ya, di hari Jumat kemarin ya, keluar berita harga sahamnya langsung naik tinggi ya, 22%-an. Nah, jadi di sini kita akan belajar juga guys, buy on rumor, sell on news ya. Jadi hati-hati dengan sell on news ini karena berita itu bisa digunakan untuk menaikkan harga saham. Tapi kapan sih gitu kan? Kapan sih kita lihat berita langsung kita beli sahamnya? Dan juga berita itu bisa digunakan untuk mencari exit liquidity atau time to exit. Jadi teman-teman bayangkan ketika teman-teman beli CASS di harga 1.330, oke lah naik sampai misalkan 1.400 guys ya, teman-teman cuan ya 10% gitu ya, 15%. Tapi teman-teman juga harus lihat dan harus membayangkan bahwa di bawah itu sudah banyak investor yang beli saham ini di harga yang murah ya. Mereka itu tinggal jualan aja, sudah cuan puluhan persen, sudah cuan 50%, 60%, mereka itu tinggal jualan aja, tinggal pencet tombol sell gitu guys ya, maka semua sahamnya akan bersih dan tanpa tersisa CSS nanti akan terdistribusi dan harga sahamnya juga bisa turun. Nah, inilah sell on news. Jadi gini guys, berita bagus itu digunakan untuk membeli saham adalah ketika harga sahamnya itu sedang anjlok ya, karena ada sentimen negatif atau berada di harga bawah ya. Contohnya seperti kemarin ya, Astra International itu kan terkena banyak sekali sentimen negatif, harga sahamnya anjlok. Lalu ada Telkom juga sama ya guys ya. Oh, ada Starlink masuk ke Indonesia. Lalu ada BBRI juga katanya NPL-nya naik tinggi dan memang secara konsensus harga sahamnya turun. Nah, tapi ketika harga sahamnya di bawah, teman-teman juga harus lihat berita lagi. Ada gak nih kira-kira berita yang bisa menaikkan saham-saham yang sudah anjlok seperti ASI, Telkom, dan juga BBRI. Oh, di Astra International kita melihat ternyata ada di pagelaran Gias 2024 ternyata sektor finance-nya moncer, sektor finance-nya bagus. Nah, berarti kan itu teman-teman seharusnya bisa menggunakan berita itu untuk untuk membeli saham ASI. Lalu untuk BBRI juga, oh ternyata BBRI mendapat penghargaan bank terbaik gitu ya. Nah, berarti teman-teman juga harus melihat bahwa berita itu juga bisa digunakan untuk membuat investor itu FOMO terhadap saham yang harganya itu masih di bawah gitu guys ya. Jadi investor besar itu sudah tahu di mana bottomnya, mereka beli di harga yang paling bawah. Nanti ketika mulai naik lagi, nah barulah rumor-rumor yang bagus ya, berita-berita bagus itu dikeluarkan. Nah, di sanalah seharusnya teman-teman ikut beli. Di sanalah ikut beli ya, jangan sampai ketika harga saham udah tinggi
ada berita bagus, teman-teman beli, wah itu namanya bunuh diri gitu guys ya. Berita bagus yang digunakan untuk menjual saham adalah ketika harga saham yang sudah naik ya, seperti yang tadi saya bilang, tapi berita positif ini terus muncul. Dan juga money flow-nya ya kita lihat secara periodik ya guys ya, ternyata malah negatif dan terlihat adanya distribusi. Nah, itu teman-teman harus hati-hati. Ya harus hati-hati kalau misalkan memang salah masuk, ya udah keluar aja daripada teman-teman nanti nyangkut di saham yang tidak bagi dividen. Itu malah lebih repot lagi ya guys ya. Jadi fungsi kita dalam hold cash ya, kemarin kan saya menghold cash gitu ya, 50% masih di saham, 50% saya hold cash. Itu sebenarnya untuk antisipasi. Ya guys ya, jika misalkan di hari Selasa ya setelah Black Monday-nya itu sahamnya lebih anjlok lagi. Misalkan Senin anjlok 3%, Selasa anjlok 6%, atau hari Rabunya juga anjlok lagi 8%. Nah, itu saya masih punya cash. Itu untuk antisipasi ya guys ya. Jikalau sewaktu-waktu saham itu anjlok, karena tidak ada yang tahu pasti kapan saham akan naik, kapan saham akan turun, selama kita melihat adanya tanda-tanda apakah akan ada market crash atau market akan rebound lagi. Dan juga ketika saya hold cash, saya bisa mengeksekusi saham-saham bagus di harga murah, dan ketika marketnya kembali rebound, maka saya akan cuan dari saham-saham bagus itu guys ya. Kemarin saya sudah buatkan ke teman-teman videonya, waktunya borong saham A, waktunya borong saham B, yaitu untuk edukasi. Tapi silahkan teman-teman dianalisa kembali, apakah memang benar-benar seperti itu atau analisa saya salah gitu kan. Apakah analisa yang saya berikan gitu ya, edukasi yang saya berikan itu sesuai dengan faktanya atau tidak sesuai dengan fakta? Silahkan teman-teman dilihat sendiri, dianalisa sendiri, lalu membuat keputusan apakah untuk beli yang memang sudah waktunya atau harus tunggu dulu, atau mungkin teman-teman mau ignore ya, mau diabaikan saja seperti itu. Tapi yang saya lakukan ya ini adalah untuk investasi saya sendiri sebenarnya, tapi saya mencoba untuk edukasi teman-teman biar teman-teman tidak tidak melakukan kesalahan yang dulu sudah saya pernah alami gitu ya, atau investor-investor yang sudah lama juga pasti pernah mengalami kesalahan-kesalahan ini ya guys ya. Jadi ya fungsi kita untuk hold cash yang pertama antisipasi, yang kedua adalah untuk eksekusi. Jikalau marketnya malah berbalik naik, maka kita masih bisa beli saham bagus di harga murah dan saya tidak kehilangan cash. Saya tidak kehilangan kesempatan dan tidak kekurangan cash seperti itu. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.